Kok bisa punya suara seperti a young Frank Sinatra? Kalau menurut aku. Aku itu sempat speech delay, tapi out of nowhere tahu-tahu ya bisa nyanyi. Hometown giving a sense of peace, the burdens all release. Little for the joy is in my the joy is in my heart. Orang bilang selalu the sky is the limit. Aku bilang sky is not even the limit. Gak ada limit udah. Kalau sama Tuhan udah pasti Tuhan bisa bawa kita naik lah. Yeah, I think do what you love. With anything that you do, key-nya itu cuma dua. Pertama adalah tekun dan setia. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan saya pertama kali ngeliat dia itu di sosial media. Terkesima lah sama talentanya yang luar biasa. Perkenalkan Maha Nada. Wey! Halo, thank you. Namanya keren banget sih. Maha Nada. Maha Nada apa kepanjangannya? Maha Nada Putra Yapari. Wow, Maha Nada Putra Yapari. Panggilannya? Nada. Maha Nada berarti ada hubungannya sama musik. Pastinya kan gitu ya. Ada. Ini dikasih nama memang waktu lahir sudah Maha Nada karena orang tua suka musik atau gimana? Setahu saya ya, yang dari saya dicerita-cerita, Maha Nada itu dikasih nama dari opa sih. Memang dari opa itu seorang musisi, memang pemain bass. Dia kasih nama Nada ya. Maha Nada. Kamu masih sangat muda sekali, umur berapa? Masih umur 16 tahun. 16 tahun berarti di bangku SMA? SMA. Wow, SMA kelas? SMA kelas 1. Kelas 1? Kelas 1. Wow. Kok bisa punya suara seperti a young Frank Sinatra? Kalau menurut aku. Emang suka nyanyi dari kecil? Dari kecil sih memang sudah suka nyanyi. Ya mungkin memang dari oma juga penyanyi dan memang satu keluarga semua musisi ya. Ya mungkin talenta dari mereka turun. Iya. Orang dari suku mana kamu? Kalau di Indonesia nih dari keturunan apa? Wah udah lama nih. Campur-campur sih. Papa orang apa? Sebenarnya bisa dibilang Makassar, Ambon. Oh campur-campur. Chinese juga. Oke. Mama itu Ambon berarti. Ambonnya dari iya. mama. Oh ya ada lah ya darah-darah nyanyinya ada lah. Iya. Tapi nama kamu sih keren banget sih. Aku belum pernah ketemu orang yang punya nama Maha Nada gitu. Keren banget. Ya Tuhan kita Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Dia Maha Nada. luar biasa. Nah itu pertama kali nih yang menemukan, yang tahu bahwa kamu bisa nyanyi seperti itu diri kamu sendiri. Atau memang orang tua yang dengar kamu nyanyi terus mereka bilang wah kamu bisa nyanyi nih gitu. Itu pertama kali yang ngeh gitu siapa tuh? Pertama kali itu ya kedua orang tua ya, mama papa ya. Jadi sebenarnya waktu itu mama papa cerita aku itu sempat speech delay. Wow. Jadi ya belum bisa ngomong ya. Yeah. Tapi dari cerita mereka sih randomly out of nowhere tahu-tahu ya bisa nyanyi gitu. Jadi ya dari kecil berarti. Dari kecil. Iya. Gitu. Dan pertama kali nyanyi itu umur 3,5 tahun. Wow. First performance ya 3,5 tahun. Kamu speech delay berarti? Sempat speech delay. Itu sampai umur berarti sekitar umur 3 gitu? Terus baru bisa nyanyi? Ya umur 2, umur 3 ya sekitar. Karena segitu. Anakku yang kedua yang namanya Keaton itu sempat juga speech delay. Jadi waktu itu kita sempat masukin dia ke terapi gitu ya. Terus dia sempat ngalamin terapi-terapi yang kita juga diharuskan ikut serta waktu itu. Salah satunya berenang, keseimbangan tubuh gitu-gitulah. Jadi I can relate sama orang-orang yang seperti itu. Berarti itu pasti satu hal juga anugerah Tuhan ya. Yes. Speech delay dengan itu semuanya. Karena kalau menurut aku Tuhan itu suka pakai orang-orang yang mungkin dianggap sama dunia kayaknya nggak ada harapan atau dikesampingkan lah dan lain sebagainya. Yes. So you sang since you were 3. Kamu nyanyi, orang tua tahu, terus kamu dimasukin ke sekolah musik atau apa tuh pendidikan musiknya abis itu? Awal-awal
nggak sekolah musik, nggak sekolah nyanyi, jadi autodidak. Autodidak. Awal-awal Oke. autodidak, cuma memang dari lahir ya itu selalu disetelin musik, Oke. selalu. Iya, Dan specifically jazz music. Specifically jazz music. Oke. Itu setiap hari dan ya mungkin dari constantly hearing terus Yeah. jazz music. Jadi pas nyanyi ya saya autodidak dan dia the first genre that I sing jazz music dan sampai sekarang sih jazz music. Automatically udah ada di darah kamu tuh ya. Iya, udah dari darah. Iya. So you are the only son. The Kamu only kamu anak tunggal. Yes. Dan waktu akhirnya kamu mulai branch out gitu di sekolah atau di mana gitu, mulai pasti kan biasa gini nih, kita mencari orang yang kesukaannya sama kita nih. Kamu kayak gitu nggak di sekolah? Nyari teman yang suka musik, suka nyanyi gitu awalnya? Ya sebenarnya pas dulu di sekolah sih ya susah ya semua suka musik, cuma kendalanya mungkin secara genrenya aja sih. Beda-beda. Gak ada bukan hampir sih, emang gak ada yang suka jazz ya pada saat itu ya. Jadi ya it's kinda hard kalau mau ngomongin tentang musik karena kan memang aku dari kecil udah di dalamnya jazz banget kan. Only jazz music. Jadi untuk bersosialisasi sama teman-teman ya perlu adaptasi dikit gitu, dan harus dengerin musik. Saya yang harus dengerin musik mereka sih untuk biar bisa ngobrol gitu. Ya, mereka lebih ke mainstream lah biasanya, pasti kan. Semuanya biasa begitu. Kalau kita, aku sama adik-adik itu dari dulu sukanya dengerin 60s, 70s sama 80s. Jadi yang khususnya yang ke arah yang ke rock, progresif, metal, hard rock, yang kayak gitu-gitulah. Classic rock juga suka gitu. Dan kita lebih ke situ, akhirnya mulai beli recordsnya segala macam. Pernah sekolah musik juga, tapi we don't consider kita musician, bukan lah. Cuma kita suka musik aja. Makanya pertama kali aku dengar atau lihat kamu di Instagram. By the way guys, kalau mau lihat Instagramnya Mahanada ini ya, klik di sini. Dan kamu juga punya YouTube channel dan ada juga lagu-lagu kamu di Spotify. Berarti kamu ciptain lagu nih? Ciptain lagu. Wow, sendiri? Kamu ciptain sendiri? Sendiri ciptain, lirik, melodi semua sendiri. Wow, since when? Dari umur berapa? Kalau buat lagu pertama yang saya pernah buat itu umur 5-6 tahun. Wow. Itu pertama. Kamu punya album berarti ini udah? Punya album. Berapa albumnya? Baru satu. Baru satu album. Dan udah ada di Spotify, dengan atas nama Mahanada ya? Mahanada. Oke. Nah, waktu kamu sekolah nih, kamu pernah nggak sampai ngalamin sebuah frustration karena talenta kamu tuh tidak tersalurkan gitu, karena mungkin nggak ketemu sama teman-teman yang sesama suka main jazz atau apa gitu? Pernah nggak ngerasa begitu? Frustrasi sih kalau di sekolah enggak ya, karena sebenarnya makanya memang dari kecil kan homeschool, jadi selain sekolah ada komunitas, jadi banyak. Nah itu dia tuh friend groupnya kalau untuk musik tuh lebih banyak di komunitas daripada di sekolah. Oke, iya. Jadi nggak pernah frustrasi karena sama komunitas pun ya of course mainnya musiknya ya jazz dan sering banget main, sering banget kumpul, sering banget jamming. Jadi ya ada komunitasnya beda-beda gitu, bukan cuma di sekolah. Aku nih ngundang kamu ke sini nih karena I want the world to know, I want Indonesia to know who is Mahanada, because you have a special talent. Thank you have a great voice, a special talent, dan untuk anak 16 tahun tuh nggak banyak lah yang seperti kamu gitu. So saya percaya kalau kamu terus dikasih tahu ya, di expose keluar, biarlah orang-orang juga tahu dan terinspirasi lah sama cerita kamu bahwa seorang yang pernah ngalamin speech delay, punya talent, bisa nyanyi dan lain sebagainya, dikembangin dan tekun di dalamnya. The sky's not even the limit, ya kan? It's so awesome to see a young talent like you, dan we never know. Kamu bisa membanggakan Indonesia di luar sana nanti, ya kan? Amin. Dan sekarang kan lebih gampang untuk orang dengar karena ada social media, ya kan? Siapa yang menjadi your inspiration di jazz industry atau jazz music dari kecil? In jazz music kalau dari kecil, inspirasi terbesarku, I have to say my own grandpa ya, opaku. Oh, oke. Dia seorang pemain bass. Memang dikenal sebagai pemain bass jazz ya, terutama, dan he's always
Ya mungkin memang karena dari kecil he's always been there for me. And dalam setiap dalam perjalananku, ya he's always like the one who's there to like give input or like to strengthen me. Wow. Jadi Sorry, Opa masih ada nggak? Masih ada. Oke. Udah usia berapa Opa? Opa itu kalau nggak salah umur 69. Oh, masih muda lah. Masih muda lah. masih. Ya kamu masih muda sih. Oh, masih muda. Nah, terus siapa lagi di luar? Kalau yang di jazz industry siapa? Kalau yang misalnya dari yang mungkin kita bisa kenal namanya nih. Vocal wise misalnya atau instrument wise. Awal-awal yang menjadi inspiration itu ada dua, namanya Michael Bublé sama Frank Sinatra. Of course. Yes, Of course, awal-awal. Yeah. Ya semakin kesini Ella Fitzgerald mungkin ada penyanyi dan sebenarnya saya lebih sering dengar pemain musik sih. Jadi Seperti kayak siapa? Oscar Peterson. Oke. Ada pemain piano namanya Wynton Kelly. Of course, yeah, I know. Yeah. Terus Freddie Hubbard, Herbie Hancock, gitu-gitu. Jadi itu inspirationku sampai hari ini. Aku masih denger record sama mereka sampai hari ini. Tadi aku bilang aku sama adik-adik suka musiknya progressive, rock, klasik gitu-gitu ya, metal gitu-gitu dari 60 sampai 80. Tapi on the side juga kita juga listen to a lot of jazz musicians. Salah satunya adikku tuh banyak banget sampai hari ini masih simpen CD-CD-nya GRP Records. Oh iya. Itu banyak banget. Dari Don Grusin, Dave Grusin, Lee Ritenour, Bob James itu kita masih punya koleksinya. Kita dengerin juga The Rippingtons, Spyro Gyra. Oh iya, Spyro Gyra. Cassiopeia lah, udah pasti lah Cassiopeia. Kita nonton konsernya berkali-kali. Kemudian ada juga Dave Weckl misalnya. Chick Corea and the Electric Band and the Acoustic Band, semua lah kita dengerin kayak gitu-gitu. Tapi ya, like you mentioned, Ella Fitzgerald segala macam itu waktu aku sekolah di States itu salah satu lagu yang selalu kita dengar di radio, di oldies radio lah, yang kita dengerin dari zamannya Gershwin gitu-gitu kan. So I can relate to you lah in some ways gitu ya. Jadi ini luar biasa banget. Boleh nggak kamu sekarang, ini pasti udah banyak yang nunggu nih, pengen dengerin suara kamu. Boleh. Maybe you can sing first. Maybe you can sing your piece yang lagu karangan kamu. Alright. Nanti mungkin abis itu bisa nyanyi yang kamu suka lah. Do you know New York Voices? I know. Okay. I rarely hear them, but I know. Oke, New York Voices itu seperti Manhattan Transfer lah ya. Yeah. Nah, New York Voices itu dulu waktu di Jakarta masih ada Blue Note Cafe, jazz cafe itu. Mereka pernah kesini. Dan aku datengin mereka malam-malam itu dan dengerin mereka dan sempat sit down sama mereka sampai malam ngobrol sama mereka dan masih follow dari Instagram. Itu one of my favorite vocal groups lah. Ya, kalau di gospel yang dari dulu yang klasik banget aku suka namanya Second Chapter of Acts. Second Chapter ya, of Acts. Coba kamu dengerin deh. Kamu taruh putar di Spotify. Itu mereka bertiga, namanya Matthew Ward salah satunya. Itu mereka sounded like Manhattan Transfer tapi gospel. Namanya Second Chapter of Acts. Second Chapter of Acts. Itu keren banget. Itu keren banget. Maybe bisa jadi inspiration for you gitu. Oke, silakan. Ada keyboard nih. Kita coba dengerin Mahandada nyanyi. Wow. Judulnya apa nih? Karya sendiri dulu ya? Iya, karya sendiri ya. Ini adalah lagu berjudul Hometown. Oke, Hometown. Oke. Gitu. I love the sea and the shore and the beach even more. Gust of the wind whispering in my ear. Oh, what a fun, joyous thing, thinking all of these things while living in a city sphere. Hometown, giving a sense of peace, the burdens all release. It gives plenty of happiness. It heals us with its way. It don't matter about which direction you go. A beauty and nature is what you'll see. And with their wonders they show, all you need to know is the treasure in my hometown. Shadiddly-ad, sho-a-lia-da-da-da, da-lia-da-da-da, do-de-do-lia-do-mo-do-da-da.
city little, shut did you do you did little do you bo Ilya, the treasure, oh the treasure in my hometown, Sulia da Ilya do Wow. Luar biasa kan? Aduh keren banget. Itu ada di Spotify ya? Ada di gitu Spotify. Ya? Itu apa? The lyric behind that apa kisahnya? The lyric behind that, it talks about my hometown, which is Bali. Which is Bali. Which is Bali, so- Wow. Tunggu nih. Kenapa Bali? Were you born there in Bali? Enggak, jadi papa lahir dari Bali. Jadi Papa papa dari- dan keluarga papa itu memang Oke, tinggal di Bali. So I see. ya, I consider Bali my hometown lah, Oke. like my second hometown. Iya. gitu. Jadi hometown itu cerita tentang Bali. Tentang Bali. Oke. Gitu. So nice. Kalau misalnya selama ini secara musical wise pernah nggak kamu nyanyiin gospel atau apa gitu di gereja atau apa gitu-gitu atau diundang misalnya untuk nyanyi perform gitu, pernah nggak? Nyanyi gospel sih kayaknya With your style ya pastinya ya. with my Yeah, style. yeah. Ya mungkin with swing rhythm gitu-gitu pernah sih di gereja. Pernah ya? Pernah di gereja Oke. pernah. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau ngundang bisa dong ya? Bisa. Untuk perform boleh Bisa dong. Oke. Bisa dong. Jadi kalau misalnya ada yang nonton nih terus bilang gue pengen banget nih ngundang Mahanada untuk ada nyanyi solo di gereja pas Natal lah, pas lagi event besar, bisa dong. Bisa dong, Iya bisa. oke. Itu kalau misalnya ngelatih vokal seperti begitu, akhirnya setelah kamu growing up, apakah ada coachnya atau kamu terus sampai hari ini nih masih otodidak? Oh enggak, sempet ada coach waktu itu. I'm just gonna say the name ya because Yeah. she's still my greatest friend, my mentor. Namanya Nisha Ardi, itu sempat Oke. menjadi mentorku. Terus juga ada penyanyi namanya Marini Nainggolan, itu Oke. juga sempat menjadi coachku. They also played a crucial role in my music career lah. Wow, iya. Jadi tetap ya harus ada belajar tekniknya. Tetap ada belajar teknik. Ngambil napasnya seperti apa Yes. gitu-gitu ya. Tetap harus. Dan itu akhirnya sekarang menjadi sebuah bagian dari hidupnya Mahanada. Nah, ini ke depannya nih. Kamu ini kelas 1 SMA. Mau kuliahnya ambil apa nih? Musik pastinya. Pastinya musik. Pastinya musik ya. Pastinya musik. Udah sih. nggak usah ditanya tuh ya. Iya, udah gak mungkin yang lain. Your dream school apa? Pengen masuk di mana kalau mau sekolah? Dream school. Ya, I think kalau buat jazz, there's nowhere else other than di New York ya, ada Berkeley sama Juilliard sih. Those two schools. That's those two the top names lah Yeah, itu ya. of course. Yeah, I mean, yeah. the music is from there also, right? Right. Aduh, kita doain kamu bisa masuk di salah satu sekolah itu ya. Amin. Juilliard atau Berkeley, dan bisa banggain pastinya nomor satu sih pasti untuk semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Of course. Kemudian banggain keluarga kamu, orang tua kamu, dan juga pasti untuk bawa nama baik Indonesia. Kita doain semoga kamu terus dipimpin sama Tuhan, dan biar nanti kalau udah sampai diterima kasih tahu ya, kabarin ya. Siap. Tapi guys, you have to follow his Instagram, follow his Spotify sama YouTube-nya, keren banget, dan support Mahanada. Dan aku nih terinspirasi dengan anak-anak muda seperti kalian yang fokus banget ya di dalam akademis juga pastinya, dan melakukan sesuatu yang sesuai sama talentanya. So I saw you with some guys yang ada juga di situ. Itu teman-teman sendiri itu udah ada band. Itu band atau apa? Atau cuman hangout aja sama-sama terus ngejam bareng? Atau Itu kebanyakan ngejam. We don't have a specific band ya. Oke. Jadi ya dari komunitas ada musisi ini ya, we use them. Collab sama-sama ya, aja. Ya, ganti-ganti lah. Ganti-ganti, gitu. iya. Tapi itu semuanya dari satu komunitas. Mereka Komunitas muda-muda jazz. banget. Masih muda-muda sekali. Your age gitu ya semuanya? Enggak, mereka itu 20, 30, Still, But yeah. still young. Wow. The next generation. Apa nih komunitas apa? Komunitas jazz Indonesia gitu atau apa? Kalau teman-teman saya itu ya ada banyak ya komunitasnya. Ada komunitas satu di Gading Serpong namanya Legato, Oke. Gelato Jazz Club, itu kepalanya ada ya komunitas? Kevin Yosua namanya. Oke. Itu it's a great musician also. Terus juga ada komunitas di Bali. Oke. Komunitas Bali, there's no specific name sih, cuma ya Yeah. itu komunitas jazz di Bali memang Yeah. bersatu gitu sih. Kamu pernah ngisi di Java Jazz? Pernah dulu. Tahun berapa? Sebentar, 2007
2017 sama 2018 waktu Oh itu. wow, you were even so young. Even then. younger, yes. Wow, udah nyanyi swing kayak begini nih. Udah. Wow, sama apa, band atau kamu pakai minus one atau Waktu gimana? itu sama band, sama Opa. Oh sama Opa Sama waktu Opa saat main. itu. Ya. Oke. Wow. That's good. Ya. Kamu berarti udah punya portfolio juga lah selama ini ya. Udah pernah di punya. Java Jazz soalnya. Iya. Any plan to make a swing jazz gospel album maybe or cover lagu-lagu zaman dulu, karena keren banget loh kalau lagu-lagu zaman dulu misalnya kayak Amazing Grace, How Great Thou Art dijadiin lagu-lagu seperti gayanya kamu gitu. Pengen banget sih. It's actually one of my goals to make a gospel album. Sebenarnya salah satu inspirationnya juga dari ya Oma Opa juga ya. Mereka sempet punya album jazz gospel. Oke. Itu sama Indonesian Jazz Legends. Jadi ada pemain piano yang mungkin nggak banyak yang tahu namanya Didi Cia. Oke. Sama Sandy Luntungan, Oke. sama Ulupati Selano. Iya. Ada satu album gospel dan menurutku it's one of the best jazz gospel albums. Oh iya? Cuma sayangnya tidak ada di digital platform. Adanya Belum cuma ada. CD doang. Oh, namanya apa? Nama grupnya? Nama grupnya, Sayang banget gak ada di sorry, Spotify. I forgot the name of the group. Tapi nama CD nama albumnya itu Give Him Glory in Jazz. Give Him Glory Give in Him Jazz. Glory in Jazz. Wow, itu opa kamu ya di situ ya? Ada ya. Ya. Ada What's his name? Jeffrey Tahalele. Jeffrey of course. Ya kamu jadi cucu. Iya, jadi cucu. Oke. Of course. Itu seniors dan legend lah di Iya, Indonesia lah. legends. Iyalah. Oh, pantesan. Jadi oke, kamu berarti ada di keluarga seperti itu. Sekarang you're in the right community. You have the right goal. Ini amazing banget. Kita berdoa ya. Semua yang nonton, yuk kita support Mahanada dan kita support juga dia punya social media. Bagi teman-teman follow his Spotify. Dan semoga young talent seperti begini di Indonesia nih makin banyak tuh. Dan kamu juga di umur kamu tuh jadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di luar sana. Use your talent for God's glory. Ya. Yep. Use your talent to edify yourself. Yep. Jangan narkoba lah, jangan tawuran, ngapain gitu loh. Usia sekarang ini semua kita dikasih talenta ya. Setuju ya? Setuju. Talenta-talenta itu bisa kita kembangin if it's in the right way, dan semuanya. Aku paling suka mengatakan, kan orang bilang selalu the sky is the limit. Aku bilang sky is not even the limit. Gak ada limit udah. Kalau sama Tuhan udah pasti Tuhan bisa bawa kita naik lah. Yes. Luar biasa banget. I'm so excited for you. Boleh nggak satu lagi? Boleh dong. Any number from your idol atau siapa yang kamu suka? Sebenarnya ada satu yang saya tadi udah persiapin, lagu gereja. Oke. Composed by ada Ucis Santoso namanya. Okay. Dari albumnya Oma Opa juga ya, gospel. Yeah. The song is called Joy. Yes. Joy. Yes. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes shall not perish, but have eternal life. Oh, why the joy is in my heart. O-Praise, praise thy name, for he is good. Shividelia, his love endureth forevermore. The joy is in my heart. Shidudelia da da da. Sadudelia do 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 da da do 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 da 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 yup. Sadelia do ba do do da 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 do do. Sidididididididid. For the joy is in my sadadladadadadleo. The joy is in my heart. Ba-do-do, 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 ba-do. We are. The joy is in my heart. Wow. Thank you so much. Thank you. Inspirational banget. Dan tolong dong kasih tahu sama yang lagi nonton, yang mungkin seumuran sama kamu juga,
dan bingung harus ngapain, mungkin in the stage of confusion, mungkin ada di crossroad, mungkin juga mereka nggak tahu harus bagaimana, dan sepertinya seolah-olah di umur yang masih sangat muda udah kayak seolah-olah hilang harapan gitu. So please go ahead. I think I just wanna start pertama ya, pasti semuanya ada talenta yang diberi sama Tuhan. Betul. Itu udah Amen. sudah pasti. Amen. And I think do what you love. Yes. Do what you love, dan satu pepatah kata dari opaku yang sampai hari ini menjadi kekuatan itu adalah apa? With anything that you do, key-nya itu cuma 2. Pertama adalah tekun dan setia. Wow. Jadi harus tekun dan setia with what you love, with what you wanna do. That's good. Dan ya serahin semuanya sama Tuhan, dan pasti Tuhan akan buka jalan. Yes, tekun dan setia. That's really good. Thank you ya Nada. Thank you. Thank you so much for udah coming. Thank you for being here. Thank you for inspiring a lot of people pastinya. Dan jangan lupa follow Instagramnya dia, Spotify dan juga YouTube-nya. Dan juga jangan lupa subscribe dan like dan juga share Billy's Coffee Table di YouTube, di Instagram dan di mana lagi? TikTok ya. Oke. Dan from me and from Mahanada, until next time, God bless you.